Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan bagi kamu yang belum subscribe channel ini, tolong ya subscribe ya. Orang baik kan? Tolong subscribe. I welcome back to my YouTube channel, Diary Buntik, and me, Atika Riana. Hai, gimana kabarnya kamu semua dimanapun kamu berada? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan bagi yang lagi sakit, lagi sakit hati, lagi sakit badan, semoga cepat disembuhkan lagi. Amin. Oke, video kali ini kita akan ngebahas fenomena yang viral ya. Sebenarnya ini sudah terjadi beberapa tahun lalu. Hanya sekarang ini ada tempat di mana dia tuh lebih viral lagi. Oke, seperti yang kalian tahu dari thumbnail dan judul. Ayo, kita langsung aja. Let's go. Setelah sukses dengan kisah penipuan dalam film dokumenter The Tinder Swindler, kini Netflix kembali merilis serial terbaru yang juga masih menceritakan tentang penipuan. Dalam judul Inventing Anna, untuk menjadi saksi kisah nyata penipuan yang dilakukan oleh Anna Delvey. Oke, siapa Anna Delvey ini? Anna Delvey mempunyai nama asli yang bernama Anna Vadimovna Sorokin. Pasti tahulah nama ini tuh dari mana. Ya, 100. Dia dari Rusia. Dia lahir pada tanggal 23 Januari 1991 di Domodedovo di selatan Moskow. Dia mempunyai satu saudara kandung, jadi dia berjumlah 2 bersaudara ya. Ayahnya bekerja sebagai supir truk dan ibunya memiliki toko swalayan kecil sebelum akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Keluarganya pindah dari Jerman pada tahun 2007 ketika Anna berusia 16 tahun. Lalu pada tahun 2011 dia pindah ke London untuk menghadiri Central Saint Martins. Tetapi berhenti dan kembali ke Jerman. Amsyong tuh, pindah-pindah mulu ya. Habis itu dia magang di sebuah perusahaan yang besar sebelum pindah ke Paris untuk memulai magang dalam majalah mode di Prancis yang bernama Purple. Dan pada saat itu dia menyebut dirinya Anna Delvey. Pada musim panas 2013, si Anna ini pergi ke New York City untuk menghadiri New York Fashion Week. Dia merasa lebih mudah mendapatkan teman di New York timbang di Paris. Makanya itu dia lebih memilih untuk tinggal di New York daripada Paris. Jadi dia pindah dari kantor di Prancis itu di Purple Prancis menjadi di Purple New York. Dan beberapa waktu setelah dia berhenti dari Purple di New York, dia mendirikan fondasi klub yayasan pribadi dan yayasan seni dan mengusulkannya di berbagai anggota kaya dan kancah sosial kota dengan nama Anna Delvey Foundation. Pada musim panas 2014, di sebuah pesta di Montauk, New York, Anna berpura-pura menjadi pewaris kaya dari Jerman. Jadi pada tahun ini dia sudah mulai membual jika dia ini adalah pewaris keluarga kaya di Jerman. Begitu. Karena di setiap pesta yang dia datangi ini, dia selalu membual, "Hai, aku namanya Anna Delvey. Iya, aku ini pewaris keluarga kaya dari Jerman. Iya, aku dari Jerman." Itulah kira-kira ya. Tapi lucunya, dia selalu minta tempat tidur kepada pengunjung pesta lainnya. Ngakak banget gak tuh? Dia tuh sering ditemukan keesokan paginya tidur di mobil. Kalau ngakunya keluarga kaya, tapi tidurnya di mobil. Kasian banget gak? Dan yang parahnya lagi, setelah dia datang ke pesta, dia tuh meminta orang lain untuk membayar minumannya atau makanannya. Aduh ya Allah, Gusti. 2015, dia bertemu kolektor seni di sebuah pesta makan malam. Kebanyakan dia memang hadir di acara seni ya, dan kenalan dengan seseorang itu melalui pesta itu untuk menipu juga gitu. Setelah dia kenalan dengan yang bernama Huang ini, dan Anna ini meminta si Huang untuk memesan tiket pesawat dan kamar hotel untuk Anna
dengan pemikiran bahwa Huang ini uangnya akan diganti gitu loh. Si Huang ini sudah mengeluarkan dana sekitar 2.000 sampai 3.000 US dollar. Sekitar 28 sampai 42 juta. Wow. Dan sekembalinya mereka ke New York, si anak ini gak ngebayar utangnya dia yang ke Huang gitu. Dan pada Januari 2016, sama juga dia meminta Huang untuk memesan untuk ulang tahunnya sendiri di restoran mahal. Huang, tolong pesanin aku dong reservasi untuk ulang tahunku ya. Oke, si Huang yang tadinya udah pernah dijanjiin 2015 tuh, ya karena mungkin dia udah nganggep temen kan jadi oke. Tapi ternyata nggak dibayar juga. Aduh, capek deh 2 kali udah ditipu. Oke, pada tahun 2016, si Anna ini mulai tambah gila lagi. Nggak cuma ngebohongin temen, tapi dia sudah mulai untuk memalsukan dokumen. Dia menggunakan Microsoft Word untuk membuat laporan rekening palsu dan keuangan lainnya yang dimaksudkan hanya untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai uang senilai 60 juta euro. Itu sekitar 950 miliar rupiah, hampir 1 T gitu ya kan, di rekening bank Swiss. Itu uang gimana bentuknya? Tetapi dia selalu berdalih dia tidak bisa mengaksesnya karena dia berada di Amerika Serikat. Nggak bisa dipakai kalau misalkan nggak di tempat asalnya gitu. Lalu pada November 2016, Anna ini menyerahkan dokumen palsunya sebagai bagian dari persyaratannya aplikasi pinjaman sebesar 22 juta US dollar ke City National. Itu sekitar 310 miliar rupiah. Tapi City National tuh menolak karena si Anna ini tidak membuktikan sumber uangnya di bank Swiss. City National udah menolak nih, terus dia nggak kehabisan akal. Dia langsung berpindah ke Fortress. Nah, Fortress setuju untuk mempertimbangkan pinjamannya dia. Tapi direktur pelaksana di Fortress, dia curiga karena si anak ini mengaku dia tuh keturunan Jerman. Tapi kenapa pasportnya Rusia ya kan? Nggak match gitu kan. Dan ketika direkturnya ini ingin memverifikasi aset Anna dengan menemui bankir yang ada di Swiss, Anna nggak bisa. Anna ini nge-cancel pinjamannya dia karena dia takut akan diselidiki lebih lanjut gitu. Jadinya dia nggak jadi untuk pinjam uang di Fortress juga. Oke, pada Februari 2017, Anna masuk ke kamar hotel yang seharga per malamnya itu 400 US dollar, sekitar 5.600.000 rupiah per malam di hotel 11 Howard di Soho, Manhattan. Tagihannya di situ sekitar 30.000 US dollar belum dibayar, sekitar 420 juta rupiah belum dibayar. Aduh ya Allah. Oke, pada Maret 2017, anak ini udah ditagih lagi sama pihak hotel. Mana uangnya yang belum dibayar? Dia ngeles lagi bahwa kartu kreditnya tidak bisa dipakai dan tidak bisa berfungsi. Lalu pada April 2017, akhirnya dia diusir. April 2017, anak ini menyewa jet pribadi dengan mengirimkan slip palsu dengan biaya sekitar 35.000 US dollar. Senilai 490 juta rupiah. Itu dia menyewa untuk pulang pergi ya. Tapi akhirnya si Anna ini nggak bayar-bayar. Dari April, Agustus 2017 dia dilaporkan karena utang yang tadi April 2017 belum dibayar. Pada Mei 2017, si Anna ini mengajak Rachel dan pelatih pribadinya untuk berlibur ke Maroko. Jadi dengan liburan tanpa biaya, it's free. Si Anna yang bakal bayarin semuanya. Dan dia terinspirasi oleh Khloe Kardashian. Anna memesan hotel yang harganya 7.000 US dollar per malam, sekitar 98 juta rupiah per malam. Hotel mewah bintang 5 di Marrakesh. Dia itu ke situ ingin membuat film dokumenter tentang pembuatan yayasannya si Anna Delvey Foundation itu tadi. Namun setelah beberapa hari ditagihkan si Anna, dia selalu ngeles kalau dia itu kartu kreditnya nggak bisa dipakai. Nah habis itu dia mencolek temennya si Rachel ini untuk membayar tagihan senilai 62.000 US dollar, sekitar 870 juta rupiah. Yang dimana uang segitu itu merupakan 1 tahun gajinya si Rachel. Dan yang parahnya lagi, si Rachel ini juga membayar semua pengeluaran pribadinya si Anna. Oh my god. Misalnya beli mendoan di sana, itu dibayarin sama Rachel. Misalnya beli galundeng di sana, dibayarin. Ya Allah, tolong.
Meskipun janji berulang, tapi yang dibayarin cuma 5.000 saja. Sekitar 70 juta rupiah dari 870 juta rupiah. Nangis darah nggak tuh? Di Maroko, Ana ini juga tinggal di Kasbah Tamadot, sebuah hotel mewah, di mana dia ini meminta pelatih pribadinya yang bayarin. Ya Allah, udah minta bayarin Rachel. Habis itu sekarang tinggal pelatih pribadinya nih yang suruh bayarin. Dan ketika pelatih pribadinya nanyain ke Ana, kamu mau tiket penerbangan yang mana? Yang kelas 1 lah. Masa aku kelas ekonomi? Ya benar aja, aku kan pewaris kaya dari Jerman. Bener-bener temen dajal ini ya. Dan kembalinya ke New York pada bulan Mei, si Ana pindah ke Big Man Hotel. Dan mindahin barang-barangnya itu juga bukan sama mobil biasa atau taksi gitu, tapi ini menyewa mobil Tesla. Dan 20 hari kemudian pada bulan Juni 2017, setelah ada tagihan senilai 11.000 US dollar dan gak bisa bayar lagi, dan telah dijanjiin berulang-ulang, janji terus tapi bohong jua. Aduh, capek banget ngadepin orang kayak gini. Dia diusir lah. 11.000 itu sekitar 154 juta loh. Nggak sampai situ aja. Dia juga mencoba lagi nih untuk menipu ke hotel selanjutnya, New York Union Square. Gagal membayar tagihan senilai 503 US dollar, sekitar 7 jutaan rupiah selama 2 hari. Akhirnya pada tanggal 5 Juli dia menjadi tunawisma di gelandangan di sana, nggak punya tempat tinggal. Dan dia nggak kehabisan akal. Dia langsung menemui pelatihnya itu yang kemarin pernah bayarin dia waktu di Maroko dan tiket penerbangannya, masih ingat kan? Untuk menyediakan penginapan baginya. Dia juga itu mencoba makan dan lari. Gimana coba? Makan dan lari. Habis makan terus lari, kabur. Dan ketika dia ketangkep nih, dia tuh selalu mengaku ke polisi bahwa dia akan meminta seseorang untuk membayar tagihannya. Pada saat itu dia juga sedang diselidiki oleh kantor kejaksaan distrik Manhattan atas penipuan bank. Akhirnya si anak ini ditangkap pada 3 Oktober 2017, yang dimana polisi ini bekerja sama dengan mantan temannya si Ana. Mantan teman ya, karena mungkin udah sakit hati banget gitu. Si Rachel yang bayarin itu loh di Maroko hampir 900 juta rupiah. Pada 18 Desember 2018, si anak ini muncul di pengadilan kriminal kota New York. Dan sidang dimulai pada tanggal 20 Maret 2019. Dan tahu nggak yang bikin kepala mind blow? Dia tuh nggak mau pakai baju tahanan. Dia pengen selalu fashionable. Udah suka nipu, ketahuan, tetap aja mau bergaya gitu loh. Bener-bener urat malunya udah putus ini. Cuma tinggal urat nadi aja yang belum putus. Akhirnya pada tanggal 9 Mei 2019, Ana divonis 4 hingga 12 tahun penjara dan denda senilai 24.000 US dollar, sekitar 350 jutaan lah ya. Dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 200.000 US dollar, sekitar 2 miliar 800 juta rupiah. Dan pada tanggal 11 Februari 2021, Ana dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Termasuknya sebentar banget ya, sekitar hanya 2 tahun aja. Tapi siapa sangka pada Maret 2021 dia ditahan kembali oleh Immigration and Custom Enforcement atau ICE karena memperpanjang visanya. Dia udah di blacklist, nggak boleh perpanjang visa. Seorang hakim imigrasi memutuskan bahwa Ana dibebaskan, dia akan memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk terus melakukan tindakan curang dan tidak jujur. Oke teman-teman, semoga kita semua dapat memetik pelajarannya ya. Kita mungkin boleh bermimpi tinggi, tapi jangan jadi halu. Jangan jadi pengennya enak dan ngerugiin orang lain. Ingat dosa, ingat akhirat. Ya nggak? Utang dibawa mati. Dan kamu-kamu semua yang belum pada bayar utang, ayo bayar. Oke teman-teman semua, jangan bosan-bosannya sama video aku. Kita bisa ketemu lagi di next video. Stay safe ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.